Rancangan Tuhan untuk damai kesejahteraan keuangan di tengah ekonomi yang tidak pasti. Di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah, banyak orang hidup dalam kekhawatiran. Harga kebutuhan naik, pekerjaan terasa tidak aman, dan masa depan keuangan tampak samar. Tidak sedikit orang percaya yang mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan masih peduli dengan kebutuhan hidup kami? Apakah iman cukup kuat untuk bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi? Firman Tuhan menegaskan bahwa rancangan Tuhan bagi umatnya bukanlah ketakutan, melainkan damai sejahtera. Dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan berfirman, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Ayat ini bukan janji tentang hidup tanpa tantangan, tetapi jaminan bahwa Tuhan tetap memegang kendali, termasuk atas keuangan kita. Damai sejahtera keuangan menurut Tuhan tidak selalu berarti berkelimpahan secara materi. Damai sejahtera adalah kondisi hati yang tenang karena percaya bahwa Tuhan mencukupkan. Ada banyak orang yang memiliki banyak harta tetapi hidup dalam ketakutan, dan ada yang hidup sederhana namun hatinya penuh damai karena bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yesus sendiri mengingatkan dalam Matius 6 ayat 31-33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus tidak berkata bahwa kebutuhan tidak penting, tetapi dia menekankan urutan yang benar. Percaya dulu, baru melihat pemeliharaan Tuhan. Di tengah ekonomi yang tidak pasti, Tuhan sering mengajar kita tentang ketergantungan yang sejati. Ketika sumber manusia terlihat rapuh, kita diingatkan bahwa Tuhan adalah sumber yang tidak pernah gagal. Mazmur 37 ayat 25 berkata, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti." Kesetiaan Tuhan tidak berubah oleh situasi ekonomi dunia. Tuhan juga mengajarkan hikmat dalam mengelola keuangan. Damai sejahtera bukan hanya soal berdoa, tetapi juga tentang hidup bijaksana, jujur, dan setia dalam perkara kecil. Amsal 21 ayat 5 berkata, "Rancangan orang rajin pasti mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa pasti mengalami kekurangan." Tuhan menghargai sikap bertanggung jawab dan kerja keras yang disertai iman. Ketika kita belajar memberi di tengah keterbatasan, iman kita sedang dilatih. 2 Korintus 9 ayat 8 mengingatkan, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Memberi bukan membuat kita kekurangan, tetapi membuka ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Jika hari ini Anda sedang cemas tentang keuangan, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah panik. Dia melihat kebutuhan Anda bahkan sebelum Anda memintanya. Mungkin Tuhan tidak selalu memberi sesuai keinginan, tetapi Dia selalu mencukupkan sesuai kebutuhan. Di dalam tangan Tuhan, ketidakpastian dunia tidak pernah menjadi ancaman. Percayalah, damai sejahtera sejati tidak lahir dari angka di rekening, melainkan dari keyakinan bahwa hidup kita ada di dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Ketika kita berjalan bersamanya, kita dapat menghadapi masa sulit dengan hati yang tenang dan penuh pengharapan. Mari berdoa. Tuhan yang setia, Engkau mengetahui setiap kebutuhan hidup kami. Di tengah ekonomi yang tidak pasti, kami memilih percaya bahwa Engkau adalah sumber pemeliharaan kami. Ajari kami hidup bijaksana, setia, dan tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Berikan damai sejahtera di hati kami dan kecukupan sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.